Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia sebagai tema sentral pasca pada tahun 2024, yaitu temanya adalah hidup sebagai alat kebenaran. Hidup sebagai alat kebenaran. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk buka kitab kita dari Roma pasal 6. Jadi firman Tuhan ini sudah langsung ditetapkan oleh PGI dan dikirim ke seluruh gereja yang bernaung di bawah PGI atau yang masuk menjadi anggota Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia. Sehingga ini boleh disampaikan dan kita semua boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13, kalau sudah temukan kita akan membacanya secara bersama-sama. Roma 6 ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah temukan kita membacanya secara bersama-sama. Tadi itu sampai 3 kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan kepada seluruh gereja-gereja di Indonesia untuk membagikannya atau untuk merenungkannya dalam suasana pasca tahun ini, yaitu hiduplah atau hidup menjadi alat kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati peristiwa yang luar biasa, ya, peristiwa sukacita bagi seluruh orang percaya di seluruh muka bumi. Kenapa demikian? Peristiwa sukacita karena Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, Dia adalah Allah yang berkuasa. Semua kemahkuasaan Allah ini tidak bisa ditandingi oleh siapapun di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kemahkuasaan Allah ini dibuktikan, ya, atas bangkitnya dari antara orang mati. Dan ini adalah puncak. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita suatu pembaharuan yang baru, suatu kekuatan yang baru, suatu sukacita yang baru. Karena lewat kematian yang di atas kali kita menjawab kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki suatu hidup yang baru. Harusnya Bapak Ibu Saudara dan saya yang binasa, ya, kita yang harusnya menanggung hukuman kekal, tetapi Kristus menggantikan kita lewat caranya di atas salib. Ya, Jumat kemarin kita peringati sebagai hari Jumat Agung, ya, di mana Yesus mati di atas kayu salib, dan hari ini kita peringati sebagai hari kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, sukacita yang besar bagi kita adalah bahwa dosa kita sudah ditampuhkan oleh Tuhan, atau dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan lewat kematian dan kebangkitannya. Kebangkitan Kristus merupakan tanda kemenangan. Ya, kemenangan yang pertama, kemenangan atas maut. Kemenangan yang kedua adalah kemenangan atas kuasa iblis. Ya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ya, kuasa kegelapan bergembira. Ya, karena apa? Kuasa kegelapan beranggapan bahwa dia sudah menang, ya. Juru selamat sudah meninggal di atas kayu salib. Dan paling tidak harapan kuasa kegelapan adalah Yesus mati untuk selamanya, ya. Jangan hidup kembali dari antara orang mati. Tetapi Allah, karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa, sehingga dia bangkit kembali dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, kematian dan kebangkitan Yesus adalah bukti daripada kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Karena Allah begitu mengasihi kita sebagai umatnya, sebagai milik kepunyaannya, sehingga Allah tidak mau supaya kita binasa dalam dosa-dosa kita, dan Dia datang ke dalam dunia lewat pribadi Yesus Kristus untuk menggantikan kita, untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Kemudian Dia mati di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga
bangkit sebagai tanda kemenangan dan sukacita yang besar. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus juga merupakan penggenapan akan firman Tuhan. Ya, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa segala yang tertulis di dalam firman Tuhan ini pada akhirnya akan digenapi oleh Tuhan. Ya. Oleh karena itu menjadi orang percaya jangan sampai kita putus asa dalam mengiringi Tuhan. Karena setiap janji yang ada dalam firman Tuhan itu akan dinikmati, itu akan dialami oleh setiap orang percaya. Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh orang percaya adalah membalas kasih Allah yang begitu besar dengan hidup benar-benar mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan Yesus juga merupakan tanda bahwa kita semua sudah dijamin keselamatannya oleh Allah. Dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka Bapak Ibu Saudara dan saya tidak perlu ragu akan kehidupan yang akan datang. Karena Yesus sudah menjamin semuanya itu lewat kebangkitannya dari antara orang mati. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, jikalau Yesus sudah mati dan bangkit untuk dosa-dosa kita dan memberikan jaminan keselamatan yang kekal bagi kita, maka satu hal yang Tuhan minta daripada kita, yaitu kita harus memberikan hidup kita untuk hidup menjadi alat kebenarannya Tuhan. Hidup menjadi alat kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang alat, ya, alat ini banyak pengertiannya. Ya, kalau kita melihat di dalam keseharian kita, alat itu biasa dipakai untuk bekerja. Ya, ada parang, ada cangkul, ya, banyak alat. Ada alat transportasi, ada alat untuk berperang, senjata yang dipakai untuk berperang di medan tempur dan sebagainya. Ini adalah alat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus Yesus memberikan kepada kita suatu pengajaran bahwa kalau Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita, maka yang Yesus tuntut dari kehidupan orang percaya adalah berikan hidup kita untuk menjadi alat kebenaran. Alat kebenaran yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus hidup untuk bekerja bagi Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara dan saya, hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Ini adalah merupakan bukti bahwa kita sedang bekerja untuk Tuhan, ya. Dan juga untuk diri kita sendiri. Kita sementara mengerjakan keselamatan kita. Nah, kita mencatat bahwa masing-masing di antara kita harus mengerjakan keselamatannya. Jadi keselamatan itu bisa diwakilkan, ya. Karena kita suami istri, ya. Kalau istri sudah percaya, nanti seluruh anggota keluarganya itu selamat. Tidak, Bapak Ibu. Kita mengajarkan bahwa keselamatan itu akan terjadi apabila dalam hidup kita semua anggota keluarga memiliki kesempatan untuk percaya kepada Kristus. Kita mencatat bahwa jika saat Tuhan Yesus datang kedua kali, ada dua orang yang tidur bersama, maka yang satu yang sudah percaya akan diangkat oleh Tuhan, yang belum percaya akan tetap tinggal untuk masuk dalam penghakiman. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk berdoa kita. Supaya apa? Supaya mereka juga hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, alat kebenaran yang pertama adalah hidup kita pakai untuk bekerja bagi Kristus. Ya, para hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, pengurus gereja bekerja dengan giat, ya, mengabdikan dirinya, ya, walaupun tidak ada gaji dan sebagainya, kita tetap memberikan hidup kita untuk bekerja bagi Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita lewat kematian dan juga pada akhirnya Dia bangkit dari mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi alat kebenaran, ya, kebenaran pertama yang diajarkan oleh Alkitab, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca saat ini, yaitu Alkitab memberikan kepada kita pengajaran bahwa untuk tetap hidup menjadi alat kebenaran adalah saudara dan saya jangan lagi menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa supaya dipakai sebagai senjata kelaliman. Saudara, ini adalah kebenaran yang pertama. Bahwa supaya kita tetap hidup dalam kebenaran, jangan lagi kita serahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Ya. Oleh karena itu ada pujian malam minggu yang berkata,
hati gunakan matamu, hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, tanganmu, semua yang ada dalam hidup kita, kita harus hati-hati gunakan. Karena semuanya ini harus kita pakai untuk menjadi alat kebenaran. Kalau kita serahkan kepada dosa, maka berarti kita tidak lagi hidup untuk menjadi alat kebenaran bagi Tuhan. Dan ini sangat mengecewakan. Dan kalau kita sudah menyerahkan kepada tubuh kita untuk menjadi alat kebenaran dan tidak menjadi alat kebenaran, maka pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak akan menggunakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau supaya kita yang benar-benar bekerja bagi Tuhan, kita yang benar-benar hidup bagi Tuhan, harus benar-benar menggunakan hidup kita sebagai alat kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Galatia, kalau kita mau melihatnya di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23, sebenarnya ini berbicara tentang buah roh. Jadi sebenarnya alat kebenaran yang harus dimiliki oleh orang percaya ini untuk bekerja bagi Tuhan adalah harus memiliki buah roh itu di dalam kehidupan kita, yaitu kasih. Ya, kasih harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Waktu kita datang ke gereja, karena kita semua mengasihi Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kalau kita tidak mengasihi Tuhan, hari Minggu kita sudah pikul parah, pikul tangkuk, kebun tanah, bekerja di kebun. Tetapi karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, makanya hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan kita dan berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Yang berikut adalah kebenaran yang berikut adalah kita harus hidup dengan sukacita, bekerja bagi Tuhan dengan sukacita. Jangan secara terpaksa. Dan sampai Pak Gembala, paksa-paksa jemaat, Bu, Ibu harus ini misalnya jadi BL atau jadi ini sebagainya, atau menjalankan kantor persembahan. Saudara, ini berarti segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita dengan kita. Maka kita menerima tugas untuk bekerja bagi Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Melayani Bapak Saudara yang saya kasih di dalam Kristus, hal yang berikut adalah kita harus melayani atau hidup bagi Kristus dengan penuh kesabaran. Ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Banyak orang percaya yang kadang tidak salah, termasuk saya. Kadang dapat yang juga dapat sebagai kita harus berusaha untuk kita bersabar. Walaupun itu sudah marah, sudah harus muncul ya harus tahan, karena memang itu tuntutan kita. Supaya kita bisa menjadi alat kebenaran, maka kita harus berusaha untuk sabar. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan di Lumpuh ini pun memiliki kesabaran tingkat tinggi, ya kan? Tidak ada yang kesabarannya tingkat rendah. Kalau kesabarannya tingkat rendah ya orang salah sedikit dengan yang suka terasa dan mati dan lainnya itu. Kesabaran tingkat rendah. Ya. Tapi kalau kesabaran tingkat tinggi dia kita sudah disakiti ya. Kita maaf. Tapi saudara yang saya kasih dalam ini adalah sedikit bukti ya atau contoh bahwa kita memberikan hidup kita untuk hidup ya, bekerja bagi Kristus. Nah, kita bekerja bagi Kristus harus memiliki kebenaran-kebenaran ini di dalam kehidupan kita. Sebagai alat kebenaran, maka kita harus lakukan semuanya dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, dan juga kesetiaan yang paling penting. Kesetiaan yang paling penting. Kenapa? Karena Kristus Yesus atau Yesus sudah setia melaksanakan tugasnya, melaksanakan pekerjaannya yang luar biasa, itu pekerjaan penebusan dan keselamatan dengan setia sampai dia mati sekali kali kemudian dikuburkan, dan pada hari ini kita peringati sebagai hari kebangkitan Yesus dari antara orang. Tentu semua proses ini bisa terjadi karena ada kesetiaan, karena Yesus setia terhadap misinya bagi dunia ini, yaitu misi penyelamatan umat manusia, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya. Oleh karena itu kesetiaan dalam hidup bersama dengan Tuhan ini menjadi alat kebenaran yang paling penting yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Ya, karena banyak hamba Tuhan pada akhirnya di tengah jalan, yang ketika kehidupannya sudah merasa begitu tertekan, kehidupannya merasa tidak ada perkembangan, hidupnya
kayak jalan di tempat lain yang memilih untuk tinggalkan pelayanan, tidak lagi menjadi pendeta, tidak lagi menjadi pengurus gereja, memilih untuk meninggalkan tugas dan tanggung jawab. Bapak saudara, tugas yang kita miliki atau tugas yang kita terima ini harus kita syukuri. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Kalau Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita, maka kita pun harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan memberikan hidup kita menjadi alat kebenaran, terus bekerja bagi Tuhan, terus hidup bersatu dengan Tuhan, terus hidup setia mengiring Tuhan sampai apapun yang terjadi. Ya. Saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati Tuhan. Kalau saya bandingkan dengan tahun 2005 ke bawah dan tahun 2005 ke atas, maka hidup kita saat ini Tuhan sudah berkati dengan melimpah Allah. Sekarang bagaimana kita menggunakan berkat Tuhan itu untuk memuliakan nama Tuhan? Kita menggunakan hidup kita menjadi alat-alat kebenaran. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang pertama, bahwa alat kebenaran yang pertama adalah kita pakai hidup kita untuk bekerja bagi Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, kita pakai hidup kita untuk hidup terus bersatu dengan Tuhan sampai kita berjaya. Jangan pernah lelah, jangan pernah jenuh di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Karena ada Roh Tuhan dalam hidup kita yang memberikan kepada kita penghiburan, yang memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap kuat hidup bersama dengan Tuhan. Kalau saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, untuk menjadi alat kebenaran adalah kita semua diajarkan oleh firman Tuhan supaya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan seutuhnya. Untuk apa Bapak Saudara hidup kita diserahkan kepada Tuhan? Supaya Tuhan membentuk hidup kita, supaya Tuhan mengajar hidup kita, supaya Tuhan mendidik hidup kita agar berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita semua tidak bisa dibentuk oleh Tuhan. Kita selalu menjadi orang yang menentang Tuhan. Artinya apa? Jika firman Tuhan menyentuh setiap perbuatan kita, maka kita tidak akan bisa melakukan itu. Tuhan mau supaya ketika firman Tuhan menyentuh hidup kita siap untuk berubah sesuai dengan kita. Nah, ini kenapa? Ini karena kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk dibentuk, untuk diatur, untuk dipengaruhi dengan kebenaran. Baik itu jemaat Tuhan, baik itu kami sebagai hamba Tuhan, kita semua harus sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita dibentuk, diubah oleh Tuhan dan pada akhirnya kita layak di hadapan Tuhan. Tanpa pembentukan daripada Tuhan yang firman-Nya, maka saudara dan saya tidak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita akan kembali lagi menyerahkan hidup kita, menyerahkan anggota hidup kita kepada perbuatan-perbuatan dosa yang menjadi kita lagi. Oleh karena itu, serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai kita serahkan mulut kita serahkan kepada Tuhan, kaki kita serahkan kepada dunia. Tangan kita serahkan kepada Tuhan, mulut kita serahkan kepada dunia. Orang salah sedikit kaki hati kita serahkan kepada dunia. Orang salah sedikit kepada kita sakit hati sampai bertahun-tahun dan tidak mau mengampuni. Karena apa? Karena hati kita terus diserahkan kepada Tuhan. Tapi saudara yang saya di dalam Tuhan itu, alat kebenaran yang kedua adalah serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan untuk dibentuk, untuk diajar dan dibaharui oleh Tuhan lewat kebenaran firman. Maka kita akan layak menjadi alat Tuhan dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, Bapak Saudara, kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini yang terakhir berkata demikian, Tuhan berkata demikian. Tetapi yang sekarang hidup dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini memberikan kita pelajaran bahwa hidup kita ini adalah medan perang. Selama kita hidup dalam dunia, hidup kita ini adalah medan perang. Oleh karena itu, kita harus memilih senjata yang tepat, ya, supaya kita bisa melindungi diri. Karena kalau kita tidak memilih senjata yang tepat, maka pada akhirnya kita akan dikalahkan oleh berbagai godaan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Yesus pasal 6 ayat 14 sampai 18. Yesus pasal 6 ayat 4 sampai 18.
Kita akan melihat senjata apa saja yang harus dimiliki oleh orang percaya supaya bisa mempertahankan diri, supaya bisa menjaga dirinya agar tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Efesus, mari kita buka Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal 6, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Tapi saudara yang saya kasih di dalam garis itu, kalau di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-14 itu mengajarkan kepada kita bahwa senjata yang pertama yang harus dipakai oleh orang percaya untuk bisa menang atas segala godaan hidup atau segala tantangan hidup adalah kita harus berpegang tinggalkan kebenaran. Ya. Artinya bahwa tetap hidup dalam kebenaran. Ya. Jangan lagi hidup di luar kebenaran. Sumber kebenaran kita adalah firman Tuhan. Sumber kebenaran kita adalah firman Tuhan. Karena itu kita harus tetap hidup di dalam firman Tuhan. Kalau kita hidup di luar firman Tuhan, maka kita tidak akan lagi bisa menang dalam setiap perjuangan di dalam dunia ini. Bapak saudara, perlengkapan kita atau senjata kita bukan senjata-senjata yang bisa membinasakan musuh kita, ya. Karena yang bisa membinasakan musuh kita adalah Tuhan kita. Senjata yang kita pakai adalah sebagai perlindungan diri. Kita melindungi dan menjaga diri kita supaya kita jangan kalah, tetapi kita keluar sebagai pemenang. Senjata yang pertama adalah berikat tinggalkan kebenaran. Ya, kalau orang pakai ikat pinggang supaya celananya kuat ya dalam kedodoran. Kalau pakai ikat pinggang tiba-tiba celana udah jatuh. Ya. Dan ikat pinggang ini fungsinya untuk rapi. Ya, kalau orang-orang muda ya, biasanya kalau kemana-mana, kalau orang tua bilang tanam dalam, ya, tanam dalam. Artinya sudah kayu, sudah rapi. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran Bapak Ibu, orang akan melihat hidup kita itu indah, hidup kita itu rapi dan orang tenang. Waduh, rupanya begini orang kita hidupnya menyenangkan. Ini yang bukan mau supaya dimiliki oleh orang percaya. Kalau kita tinggalkan kebenaran, kalau kita hidup dalam firman Tuhan, otomatis orang akan lihat bahwa ada beda, ya, beda dengan orang yang belum hidup dalam Tuhan dan orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Jadi senjata yang pertama adalah berikat tinggalkan kebenaran dan berbaju silahkan. Dikatakan di dalam firman Tuhan ayatnya yang ke-14. Berdirilah berikat tinggalkan kebenaran, berbaju silahkan keadilan. Ya. Orang percaya tidak suka tipu-tipu. Dan sampai banyak orang percaya yang suka tipu-tipu. Suka dan sebagainya. Teman kerja begitu, mereka dan sebagainya, begitu keluarganya dan sebagainya. Banyak di antara kita yang hidup dalam bidang pekerjaan yang berbeda. Ada yang sebagai karyawan perusahaan, ada yang hidup dalam pemerintahan dan sebagainya. Dan ini menuntut kita untuk lewat pekerjaan kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang Tuhan. Hidup jujur. Dan sebab itu bilang hidup dengan gajimu. Jangan mencari lebih. Kalau gaji kita 2 juta ya 2 juta ya kita pakai. Dan ingat harus berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Jangan mencari lebih. Karena kadang kalau orang sudah mendapatkan posisi yang bagus, ya misalnya jadi perusahaan, sudah jadi aktif, sudah jadi manajer dan sebagainya. Ini kan peluang untuk berbuat dosa banyak, ya. Karena karyawan masuk, makanya dimasukkan supaya nanti hasilnya bagian dan dibagi banyak. Tapi saudara, ini bukan orang sistem yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita sudah tidak pakai baju keadilan, tetapi yang kita pakai adalah baju dusta. Yang akan menyebabkan dia. Kalau kita malulah kita. Wah, dia ini pendeta. Wah, dia ini pekerja gereja misalnya. Wah, dia ini jemaat yang setia dan sebagainya. Tapi pun saudara, ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, alat peran kita yang pertama, atau senjata peran kita yang pertama adalah kita tinggalkan kebenaran dan baju sirah keadilan. Hidup jujur. Ya. Suami jujur kepada istri, istri jujur kepada suami, anak-anak jujur kepada orang tua. Saudara, ini yang Tuhan kehendaki supaya terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua adalah rela memberitakan Injil. Ya. Saya pikir ini sudah saya sampaikan tadi, yang bekerja bagi Tuhan. Rela memberitakan Injil, bekerja bagi Tuhan.
baik itu jemaat Tuhan, baik itu hamba Tuhan, kita semua harus menjadi bakti bagi Tuhan dengan rela mendekati ini. Artinya, semua yang kita lakukan untuk Tuhan, lakukan dalam hidup kita harus dengan ikhlas, ya, rela, harus dengan ikhlas, bukan secara terpaksa. Kalau kita melakukan sesuatu yang secara terpaksa, walaupun itu sesuatu yang kecil, tetapi itu akan terasa berat sekali. Tetapi kalau kita melakukan dengan ikhlas, walaupun sesuatu itu besar, akan menjadi kecil. Ya. Kemarin sore kami sudah sepakat ada 5 kali untuk menyinggung kebakaran gereja di Papua. Akhirnya sebelum jam 4 saya ke sana, saya dapat berbicara. Sebenarnya jam 3 jam 4 saya belum ada jemaat. Yang saya kerja sendiri. Pas jemaat mungkin tengok dari rumahnya saya udah kerjakan, jadi akhirnya lama-lama udah kapan royong tatanan gereja yang seluas ini kan kerjakan sampai waktu 2 jam sudah. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan tulus, ini biar besar akhirat. Ini yang harus dilakukan oleh orang percaya di dalam kehidupan kita. Senjata yang berikut adalah pakai perisai iman. Waktu saudara, perisai iman adalah perlindungan. Pertahanan kita adalah iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai ada godaan lalu berusaha untuk menjual iman kita, meninggalkan iman kita. Kita sudah pakai lagi iman kita. Yesus kita tinggalkan jadi misalnya 100 juta. Maka kesaksian sudah menunjukkan dari saya ceritakan di sini ada hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan GKSI dan waktu sidang sinode dia yang tinggi firman Tuhan. Pokoknya berapi-api. Ketika kembali ke pelayanan, kita sering pulang. Dia akan menghidup lewat predikat dari Bali. Sebelumnya nggak mampu untuk minta istilah. Akhirnya haji siap untuk membantu pelunasan istilahnya. Dan kemudian sekarang artinya dia mintakan orang mau menjual namanya. Jadi perintah iman itu tidak. Waktu saudara yang saya ketemu dalam kondisi itu, ini jangan sampai terjadi kehidupan orang percaya. Dan baik kita sengsara bersama dengan Tuhan daripada kita hidup nyawa di dunia ini, tetapi kita menjual Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan sengsara untuk selamanya. Jadi kita di dunia ini hanya sementara. Dunia ini bukan tempat kita, kata firman Tuhan. Dunia ini adalah anak dagang, ya, tempat sementara bagi kita, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada tempat kita yang sebenarnya, yang di dalam surga. Jadi apa kehidupan di dalam dunia ini membuat kita untuk meninggalkan dunia. Tapi saudara yang saya kasih di dalam garis itu, yang senjata yang berikut adalah protokol keselamatan, yaitu pegang roh. Artinya bahwa jangan sampai roh kudus yang ada dalam diri kita kecewakan. Ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, tubuh kita ini adalah rumahnya Tuhan. Ada roh kudus di dalam tubuh kita. Kemudian kita masukkan banyak hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak minuman keras, minum dan sebagainya. Akhirnya roh kudus ini tidak bisa bergerak di dalam tubuh kita. Karena roh kudus itu ikut pusing. Kalau orang percaya minum mabuk, ya roh kudus kepalanya pusing di dalam tubuh kita. Artinya roh kudus tidak akan melaksanakan fungsinya sebagai spesifikal, sebagai yang mengingatkan kita untuk bisa melakukan apapun saudara. Jangan sampai terjadi, jangan sampai baik alat ini, tubuh jasmani kita ini yang di dalamnya ada roh Tuhan, kita tidak jaga, lalu kita hancurkan dengan hal-hal kezaliman di dalam diri ini. Oleh karena itu, tetap keselamatan yaitu pegang roh harus tetap tegas di dalam diri kita, supaya kita bisa menang atas segala perlawanan kita, atas segala hal yang berusaha untuk merondong kehidupan rohani kita. Maka saudara yang saya kasih dalam tulis itu, kalau di dalam teks ini berkata bahwa perlawanan kita bukan perlawanan darah, bukan perlawanan darah dengan
kita melawan darah dan daging kita sendiri, melawan keinginan-keinginan kita. Bagaimana supaya kita tidak menyerahkan tubuh kita kepada kelaliman atau kepada dosa untuk dipakai kepada kelaliman. Ini kita keinginan kita yang harus kita lawan. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa serahkan diri kita kepada Dia. Setiap orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka kita berkata dia tidak akan lalu menyerahkan dirinya kepada dosa untuk dipakai senjata kelaliman, tetapi dia akan menyerahkan dirinya untuk dipakai senjata kebenaran. Dan pada akhirnya nama Tuhan akan dipuji. Itu bisa menjadi saksi diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Kiranya kita semua boleh tetap berusaha untuk hidup menjadi alat kebenaran bagi Tuhan. Jangan mengecewakan Tuhan. Supaya janji keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu tetap menjadi milik Bapak Ibu Saudara dan saya ketika Yesus datang menjadi hakim atas dunia. Mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan kepada Tuhan. Bapa dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengajari kami bahwa kami harus jadikan hidup kami sebagai alat kebenaran untuk bekerja bagi Tuhan, dan kami harus menggunakan segala perlengkapan senjata Allah untuk melindungi diri kami agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ajar kami supaya kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan untuk dibentuk, untuk diajar, untuk dibaharui dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kuatkan teguhkan iman percaya jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu, sehingga mereka tidak akan goyah, tetapi biarlah mereka boleh pakai senjata-senjata rohani untuk melindungi diri mereka dari segala gangguan dunia ini, terlebih diri mereka untuk menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan. Terima kasih Bapa. Kuatkan kami supaya kami boleh menjadi orang yang mampu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, dan hidup kami boleh menjadi berkat dan saksi bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin.